Selama hampir 2 tahun, kita telah hidup bersama COVID-19. Pemerintah sudah berusaha dengan segala cara untuk menanggulangi wabah COVID-19. Mulai dari prokes, jaga jarak, pakai masker double, cuci tangan, lalu vaksin, dan yang terakhir dilakukan PPKM yang berkali-kali diperpanjang. Lambat laun kita mau tidak mau akan hidup bersama COVID. Oleh karena itu, saya tidak mau menyalahkan pemerintah dengan segala keterbatasannya. Saya coba mencari cara saya sendiri untuk survive tidak mati dalam COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir. Yang saya akan hidup bersama COVID. Saya sempat melihat ada jurnal laporan clinical trial dari Cina yang menggunakan alat terapi oksigen hidrogen. Jadi 33% oksigen dan 66% hidrogen yang dihirup melalui semacam selang oksigen. Itu kalau tidak salah pas awal-awal COVID di Wuhan. Dan percobaan itu penelitian itu dilakukan di rumah sakit, diterapkan kepada pasien secara random dari umur 10 tahun sampai umur 85 tahun. Dibandingkan dengan orang kena COVID dipakaikan oksigen saja. Jadi oksigen dan hidrogen dibandingkan oksigen saja. Dan hasilnya dalam 2 hari rata-rata udah ada perkembangan. Lalu saya melihat lagi ada clinical trial untuk alat hidrogen yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja sebagai petugas sanitasi, petugas kebersihan yang banyak berurusan dengan gas beracun. Setelah menggunakan kalau nggak salah seminggu hidrogen dengan cara dihirup 1 jam sehari, kelihatan ada perkembangan perbaikan di kondisi paru-parunya. Berdasarkan itu, saya berpikir jika memang kita pada akhirnya tidak bisa menghindari COVID-19, meskipun saya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan, tetap sudah vaksin, saat ini 2 kali vaksin, kalau nanti harus 3 kali ya 3 kali, saya jalani pokoknya adanya gimana. Saya percaya kita harus bersiap-siap bahwa setiap hari kita akan ketularan COVID dan setiap hari kita harus berusaha pulih dari akibat itu. Oleh karena itu, saya mencoba merakit alat hidrogen seperti yang di Wuhan. Saya usahakan semirip mungkin. Dengan saya baca speknya, saya berusaha nyontek bagaimana membuat alat yang semirip mungkin. Seperti ini alatnya. Jadi ini adalah alat untuk mengubah air menjadi oksigen 33% dan hidrogen 66%. Dengan elektrolisa, air di bak sirkulasi ini ada 1,7 liter dicampur 100 gram KOH. Lalu ini adalah untuk menyaring udara, siapa tahu ada gas HO-nya ada membawa cairan uap cairan elektrolisis di sini. Jadi dilewatkan air dulu, lalu lewat selang dilewatkan humidifier biasanya untuk oksigen, pelembab oksigen, lalu dihirup. Sumber listriknya menggunakan power supply untuk CCTV 20 volt 12 volt 20 ampere. Lalu ini menggunakan dry cell, HO dry cell 13 plat dengan susunan plat negatif, netral, 5 kali netral,
habis itu positif, lalu netral 5 kali, lalu negatif. Kenapa ada netral negatif lalu netral 5 kali lalu positif lalu netral 5 kali lalu negatif? Ini mau meniru posisi susunan seperti aki mobil. Aki mobil 12 volt terdiri dari 6 sel. Masing-masing sel 2 volt. Jadi itu supaya efisien, supaya tidak terlalu panas. Alat ini sudah saya nyalakan selama 6 jam. Saat ini suhu airnya 45 derajat Celcius. Lalu alat ini listriknya dari power supply dilewatkan ke alat PWM, pengatur duty cycle. Duty cycle adalah berapa persen on dan berapa persen off. Misalnya 50% on, 50% off listriknya. Untuk mengatur besar listrik kita bisa setel 70% on dan 30% off juga bisa misalnya. Lalu berapa kali on off tiap detik bisa diatur frekuensinya. Setelah itu dari PWM on off signal, trigger signal on off dikirim ke MOSFET lalu mengatur arus yang dari power supply berapa kali on off-nya tiap detik dan berapa persentase on dan berapa persentase off-nya. Lalu listrik dikirim ke generator HHO, generator dry cell ini. Saya setidaknya sudah berusaha, saya ikuti anjuran pemerintah, prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksin. Pemerintah sudah melakukan begitu banyak dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuannya. Tapi saya tidak komplain. Sekarang giliran saya melakukan dengan cara saya untuk diri saya sendiri. Terima kasih.